kita menggunakan Google Scholar. Jadi Bapak Ibu masuk di Google Scholar di internet, ketik Google Scholar, nanti muncul ini. Klik Google Scholar ini, muncul seperti ini. Ada kotak, ketiklah judul buku yang kita cari. Atau kita mau mencari yang sama dengan judul artikel ilmiah kita. Begitu Bapak Ibu klik di sini, boleh menambahkan tahun. Jadi kalau kita mau mencari artikel 5 tahun terakhir, kasih 2015 sampai 2019. Maka yang muncul nanti hanya jurnal selama 5 tahun terakhir. Atau kalau mau nama, ketik namanya. Maka yang keluar nanti artikel atau jurnal penelitian sebelumnya dari namanya siapa. Ini contohnya. Kira-kira seperti ini muncul nanti kalau kita ketik tadi, maka muncullah seperti ini. Kalau mau mengambil jurnal itu download, klik di sebelah kanan yang ada PDF. Kalau PDF itu berarti dia gratis, bisa diambil. Karena ada juga yang tidak ada PDF-nya, jangan. Karena biasanya kalau diklik dia berbayar. Seperti ini tidak ada PDF-nya. Nah, kalau klik nama ya seperti ini, misalnya ketik nama saya, itu keluar semua karya ilmiah saya. Kurang lebih ada 47 karya ilmiah saya yang sudah dipublikasi secara internasional, itu bisa dilihat semua. Jadi Google Scholar ini tempat untuk melihat penelitian-penelitian sebelumnya, baik menurut judul ataupun menurut siapa penulisnya. Ini kalau kita sudah buka, nanti muncul seperti ini. Kalau kita ketik tadi PDF-nya, muncul, ini jurnal, judulnya, nama penulisnya, ada abstrak. Inilah yang akan kita buat. Jadi judul, nama, dan abstrak. Setelah abstrak baru pendahuluan. Pada saat kita memasukkan dalam teks, menulis namanya, katakanlah Sri Hermoningsi, kita cukup di komputer itu, di reference, diklik, nanti cari namanya Hermoningsi, otomatis masuk di dalam teks kita, otomatis masuk di daftar pustaka. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat contohnya di sini, Mendeley. Ini pedomannya Mendeley, jadi download dulu di laptopnya Bapak Ibu. Ini pedomannya gampang kok, ini gratis. Setelah itu dicoba. Nah, ini contohnya ada. Sampai contohnya saya berikan, ini contohnya, dan seterusnya. Nah, ini ada pedomannya ini yang tadi. Pada saat membuat daftar pustaka, pada saat kita menulis teks, ini sebelumnya, ini ada tanda panah, hanya saya klik di reference. Tiba-tiba dia keluar nama saya, karena muncul kotak ini, begitu saya klik, muncul di sini. Financial distress, sebagaimana penelitian Aminullah, Morwaningsi, dan seterusnya. Otomatis juga masuk di daftar pustaka. Jadi kalau kita buat daftar pustaka, otomatis dia masuk di daftar pustaka. Ini, seperti ini contohnya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat daftar pustaka. Oke, saya kembali lagi. Jadi ini tadi literatur. Kemudian kita masuk ke yang kedua, konseptual framework. Kerangka konseptual. Apa yang dimaksud dengan kerangka konseptual? Ini definisinya kira-kira Bapak Ibu sekalian. Ya, ditujukan untuk memperjelas variabel yang kita teliti sehingga elemen pengukurannya dapat dirinci secara konkret. Jadi contohnya konseptual seperti ini. Jadi kita mau meneliti nilai perusahaan yang sudah go public di Bursa Efek, kita mengukur nilainya, nilai perusahaan itu dipengaruhi oleh kebijakan dividen Y1. Tapi kebijakan dividen dipengaruhi oleh X1 dan X2. Ini yang kita sebut sebagai kerangka konseptual. Untuk Bapak Ibu sekalian, ada jurnal, ini penting, harus pakai ini. Tapi ada juga jurnal tidak perlu. Jadi tergantung pada publishernya, ada yang memerlukan ini, ada yang tidak. Kemudian kita melihat tinjauan pustaka, kerangka konseptual, dan hipotesis, sekaligus tiga-tiganya. Ini contohnya. Tinjauan pustaka, dia tulis dulu teori portofolio, ini tinjauan pustaka, ini teori. Kemudian dia jelaskan lagi return saham, return on asset. Ini bukan teori, tetapi adalah variabel yang dia gunakan. Contohnya seperti tadi. Dia jelaskan nilai perusahaan, bukan ini yang dia jelaskan. Ini, dia jelaskan variabel-variabel ini, dia jelaskan return saham, apa yang mempengaruhi return saham, ROA, ROE, dan DER. Tapi pada saat dia menulis di artikel, dia jelaskan di atas ini, apa yang dimaksud dengan return saham. Dia jelaskan, menurut penelitiannya si A, menurut penelitiannya si B. Beginilah caranya, return saham. Tetapi return saham ini dilandasi oleh teori. Teori apa yang melandasi return saham? Adalah teori portofolio. Teori portofolio dikemukakan oleh siapa? Jadi ini yang di atas teori,
yang di bawah ini adalah pengertian tentang return saham menurut penelitian terdahulu. Ya, penelitian terdahulu. Begitu juga dengan ROA. Jadi dia jelaskan setiap variabel yang dia gunakan ada 4 variabel. Satu variabel dependen, Y yang dipengaruhi. Ada 3 independen, X1, X2, X3. Semua dijelaskan. Baru dia menulis hipotesis di bawahnya. Ini satu model. Jadi literatur, kerangka, dan hipotesis. Jadi dibuat secara terpisah. Tapi ada model yang lain. Model yang lain itu seperti ini. Hipotesis itu digabungkan pada saat dia menjelaskan penelitian terdahulu, misalnya Jensen meneliti tentang kebijakan dividen, lalu pada saat dalam satu pembahasan ini nanti ditutup dengan hipotesis H1. Insider ownership berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Jadi tadi kalau kita bandingkan di atas, penelitian terdahulu dikumpulkan, baru hipotesisnya dipisahkan di bawah. Kalau ini tidak, dia jadikan satu, dan dia tidak perlu menggunakan kerangka. Dia hanya menjelaskan penelitian terdahulu, lalu dia buat hipotesis. Tidak ada kerangka di sini. Nah, ini juga kebijakan utang dan kebijakan dividen, dia jelaskan penelitian terdahulu, ditutup dengan hipotesis. Ini logikanya bahwa hipotesis ini adalah jawaban dari permasalahan, tapi dia menulis jawaban dari permasalahan ini setelah membaca hasil penelitian orang lain. Mengenai nanti dia penelitiannya sendiri, kalau kita menulis, bisa saja berbeda. Kalau di sini mengatakan kebijakan utang berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, bisa saja nanti penelitian kita berpengaruh positif. Ya. Nah, nanti kita jelaskan. Jadi lahirnya hipotesis ini adalah berdasarkan referensi hasil penelitian terdahulu, bukan berdasarkan penelitian kita. Belum. Nah, nanti berdasarkan penelitian kita bisa saja sama, negatif, tapi bisa juga berlawanan. Bisa signifikan penelitian orang lain, penelitian kita tidak signifikan. Dan seterusnya, hipotesis 3. Nah, ini menjelaskan tadi contoh literatur, kerangka, dan hipotesis. Jadi ini literatur, teori sama definisi dari variabel, lalu kemudian hasil penelitian dari orang lain berkaitan variabel kita, lalu kerangka, lalu hipotesis. Ini terpisah. Kalau yang terakhir tadi, dia digabung. Jadi hipotesis ada 2 macam. Hipotesis terpisah dengan penelitian sebelumnya, tiap variabel, setelah itu dibuat kerangka konseptual. Tapi ada yang kedua, hipotesis menyatu dengan penelitian sebelumnya. Jadi disatukan. Ya. Jadi ini kerangka, ada yang mensyaratkan dibuat kerangka, ada yang tidak. Kemudian yang kedua, ada yang menyatukan kerangka, lalu hipotesis. Kemudian sebelum kerangka, menjelaskan setiap variabel tadi yang kita gunakan. Tapi yang kedua ini yang paling banyak digunakan ini. Kalau yang menggunakan kerangka, banyak kita jumpai di penelitian-penelitian di Asia, di Malaysia, di Indonesia banyak. Tapi kalau kita melihat penelitian-penelitian dari Eropa, Amerika jarang menggunakan kerangka. Oke. Sekarang literatur, kerangka, hipotesis sudah selesai. Kita lanjutkan yang kelima. Metodologi. Metodologi ini kita coba perhatikan hampir semua artikel jurnal pasti ada ini metodologi. Apa isi metodologi? Metodologi ini isinya ada 3, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membuat artikel, kita harus mengungkapkan populasi dan sampel, lalu membuat definisi operasional. Ini juga penulisannya bervariasi. Ada yang menulis definisi operasional, ada juga yang menulis definisi dan pengukuran variabel. Tapi ini sama saja maknanya. Jadi variabel yang kita gunakan dalam penelitian didefinisikan, lalu kita jelaskan bagaimana mengukurnya. Lalu terakhir nanti model analisis. Jadi ada 3. Kita mulai lihat dulu populasi. Apa yang penting kalau dalam populasi? Jadi teknik penentuan sampel perlu diungkapkan. Bagaimana menentukan sampel? Beberapa metode menentukan sampel, ya Bapak Ibu nanti bisa baca. Kalau kita melihat secara umum penelitian, ada 10 cara menentukan sampel. Ya. Tapi yang paling sering digunakan dalam penelitian sosial ekonomi adalah ini purposive sampling. Ini ada definisinya. Saya kasih tanda kuning, purposive sampling ini yang paling banyak digunakan dalam penelitian sosial ekonomi, yaitu kita mengambil sampel yang menurut kita inilah sampel yang bisa
kita gunakan untuk menjelaskan permasalahan yang kita teliti. Jadi kita memilih menurut pandangan kita tentu dengan ada kriterianya, ada syaratnya. Misalnya saya meneliti tentang kesulitan keuangan, saya persyaratkan saya hanya memilih BUMN yang mengalami kerugian, maka itu kriterianya. Kalau BUMN yang menguntungkan, buat apa? Ya, jadi maksudnya itu, ini salah satu kriteria. Jadi saya memilih ada 51 BUMN dari 115 BUMN yang saya teliti. Yang menurut laporan keuangan sedikit mengalami kesulitan, ada yang tergantung subsidi, ada yang terus-menerus dikasih tambahan modal, dan ada yang mengalami kerugian. Nah, ini penentuan sampel. Tapi ada juga penentuan sampel berdasarkan